selalu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin kalau kita lihat sekarang ini bagaimana kejadian di Palestina, begitu banyak anak-anak yang menjadi yatim, mereka tetap sabar. Begitu banyak suami-suami yang kehilangan istrinya, kehilangan anaknya yang menjadi duda, tapi ia sabar. Kemudian juga banyak wanita-wanita yang menjanda, mereka lapar, mereka disiksa habis-habisan, tapi mereka sabar berkat keimanan itu. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimatikan Allah Subhanahu wa taala masih dalam keadaan beriman. Memang seluruh doa-doa kita. Kemudian juga sholawat menyampaikan salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Rasulullah itu bersabda, berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, siapakah iman yang paling baik yang kalian ketahui?" Kemudian sahabat menjawab, "Tentunya para malaikat." Kalau malaikat sudah pasti. Kenapa? Karena malaikat itu adalah dekat dengan Allah dan menerima wahyu untuk disampaikan kepada para nabi, tapi bukan itu. Kemudian para sahabat menjawab, "Tentunya para nabi ya Rasulullah." Bagaimana kalau nabi sementara kami mendapatkan wahyu? Itu bukan. Kemudian kata sahabat, "Tentunya kami ya Rasulullah, para sahabatmu." Bukan itu, karena sekalian ini kan sudah dekat denganku. Aku selalu menasihati kalian. Tapi orang yang keimanannya luar biasa adalah orang yang tidak pernah bertemu denganku, tapi mengimani diriku, yaitu kita ini. Kita tidak pernah ketemu Nabi Muhammad, tapi kita percaya dengan ajaran Nabi Muhammad, kita beriman dengan Al-Quran. Jadi alhamdulillah hari ini Riko dan saya pribadi, umat akhir zaman ini masih termasuk juga orang-orang yang beriman terbaik. Jadi sebelumnya coba Riko bersyahadat dulu. Syahadat. Iya. Asyhadu an la bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu kan ada maknanya kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Syahadat itu adalah kunci kita untuk membuka gembok surga itu. Jadi saya pribadi dan Riko sudah memiliki kunci, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada syahadat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Ada syahadat rasul, yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu bagaimana dengan para umat Nabi dahulu? Umat Nabi dahulu juga bersyahadat mereka. Ketika umatnya Nabi Musa, asyhadu an la ilaha illallah wa Musa Rasulullah. Mereka percaya dengan Rasulullah Musa sebagai Nabi. Kalau kita percaya dengan Nabi Muhammad, utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca Ummul Quran, surat Al-Fatihah ini penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihahnya bagus. Kenapa? Karena memang Al-Fatihah ini adalah kunci kita. Sholat tidak sah sholat tanpa Al-Fatihah. Riko sholat dulu. Sekali-sekali jarang-jarang. Karena kerjaan itu kalau tidak. Oh iya. Ya, diusahakan kalau menjadi seorang suami harus sholat. Kemudian yang tidak penting, kalah penting lagi itu apa memang coba Riko baca sholawat Nabi Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Salat macam biasa. Iya, macam biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala
sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sudah bagus, karena memang kalau saya ketahui selama saya membimbing itu kalau awal agam anak muda Aceh itu luar biasa. Insya Allah dia tidak pernah lupa dengan Al-Fatihah yang bagus, dengan sholat yang bagus. Nah, saya pernah juga membimbing, kalau sebelumnya saya tidak di sini Riko, saya sebelumnya ada di Kecamatan Dawamu. Sana saya membimbing itu banyak juga, ada orang-orang Jawa, orang-orang Perantauan, orang Batak, orang-orang suku lain di sana. Mereka Al-Fatihahnya tidak sebagus Riko. Ini bukan saya mengangkat Riko ya, nah, tidak mengangkat Riko, tapi Al-Fatihah Riko alhamdulillah lebih bagus dari yang pernah saya dengar. Riko juga sholawatnya bagus. Pernah saya bilang, coba kamu bersahadat. Nah, dia nggak tahu syahadatnya kayak mana gitu kan. Bisa jadi mereka dari kecil itu tidak ditanamkan agama juga gitu kan. Itu kan dia menarik. Kemudian ini yang penting, kalau niat lafaz mandi wajib coba. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu rafa'al hadasi akbari an jami'il badani fardhan alayya lillahi ta'ala. Ya, bagus ya. Jadi kalau saat mandi itu pertama untuk kita mengulang kaji zaman dulu yaitu meratakan air gitu ya. Jadi kalau rata air sudah ke dalam tubuh itu sudah sudah rata. Mungkin kalau kita mengulang kaji sedikit sebelum kita mandi itu membersihkan daerah kemaluan dulu, kita coba bersih, baru kemudian ambil air wudhu seperti wudhu dengan sempurna, baru ini mencucurkan air ke kepala seperti ini praktik kecilnya, akan di kulit kepala bisa bersihkan. Setelah itu kapan saat kita mengucapkan lafaz itu, meniatkan itu saat air itu membasahi kepala. Kalau kajian kita dengan guru-guru kita, tengku-tengku kita harus seperti itu. Nah, ini kan kalau sunnah itu mentiga kalikan ya. Ini mentiga kalikan kanan, 3 kalikan kiri. Setelah itu selesai. Kemudian yang ingin saya sampaikan kepada Riko, calon suami dari seorang darat, dari mana nanti calon istri Riko? Calonnya dari Deli Serdang. Dari Serdang, Sumatera Utara. Iya. Itu kenal di mana? Kenalnya di di Patam. Riko main di sana. Kampungnya memang di Patam. Pas Riko kesana itu? Iya, kerja. Sama-sama kerja. Sama-sama kerja. Jadi jodoh itu Riko, itu kan mau kita ambil secara halal atau haram, itu jodoh kita. Masuk Ustadz seperti ini. Ada seseorang yang ia paksa calon istrinya itu untuk berzina, kemudian ia hamil, ia dinikahkan. Sebenarnya kalau ia ambil cara baik-baik, tetap ia jodoh dia. Seperti itu. Nah, tapi memang ketika dia tidak sabar ya seperti itu ya kejadian. Kita mengambil secara halal ya. Kemudian juga untuk kita nanti sebagai calon suami ini tanggung jawab Riko ini tentunya lebih besar daripada Riko melajang dahulu. Karena apa? Karena sekarang ini tanggung jawab Riko ini adalah full penuh tanggung jawab. Yang dahulu calon istri Riko ini kan pertama ditanggung jawabi oleh ayahnya, baik makan minumnya, baik pakaiannya, baik pengasuhannya, baik didikannya. Ini sekarang sudah dilimpahkan 100% ke Riko. Dan dosa Riko itu tidak ditanggung oleh istri Riko, tapi Riko yang menanggung dosa dari istri Riko. Maksud saya seperti ini, ketika Riko tidak memerintahkan sang istri untuk berbuat kebaikan, sholat misalnya, maka Riko yang berdosa. Tapi kalau istri tidak memerintahkan Riko untuk sholat, itu sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau istri Riko memerintahkan Riko, misalnya mengingatkan sholat, ayo bang kita sholat sama-sama, itu adalah menjadi salah satu kebaikan untuk pasangan kalian. Jadi bohong keluarga itu ketika tidak ada pondasi agamanya, ia akan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, itu bohong. Ada satu pernyataan ulama yang sampai sekarang saya ingat kali, bahwa
Jangan berharap bayangan itu akan lurus ketika tonggaknya itu bengkok. Artinya seperti ini. Jangan berharap bayangan itu akan lurus ketika aslinya dia bengkok. Contoh, ada kayu. Kayu ini bengkok, tapi kita berharap bayangan kayu ini lurus. Maksudnya seperti ini. Jangan berharap anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha ketika orang tuanya itu tidak soleh dan soleha. Ini tidak akan mungkin, tidak akan terjadi, karena memang buah itu dalam pepatah bahasa Indonesia juga sering kita dengar tidak akan jauh jatuhnya dari pohonnya. Jadi untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah itu pentingnya adalah kita dulu sebagai ayah, kemudian kita jadikan istri kita juga seperti itu, soleh dulu. Bagaimana memulai soleh itu? Yaitu dengan kita mengerjakan sholat dulu. Mana sholat ini penting. Sholat